Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Ini semua menyadarkan kita untuk semakin bersyukur kepadanya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi adalah untuk menegaskan kebangkitan itu pasti. Kematian setelah kehidupan dan kehidupan setelah kematian pasti. Setelah Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka selama 309 tahun, maka dengan kekuasaannya dan kemahaperkasaannya Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka. Di ayat yang ke-19, wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami bangunkan mereka. Bangun di sini dengan bahasa ba'atsa. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan bangunnya mereka dari tidur itu merupakan miniatur kebangkitan. Sebagaimana kita
bangun tidur dalam waktu yang tidak lama, sebenarnya juga itu menunjukkan kebangkitan setelah kematian. Bedanya ruh kita masih ada. Ruh kita masih dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi waktu, Ashabul Kahfi 309 tahun. Tapi kita tidurnya nggak sampai selama itu. Tapi sebenarnya sama-sama tidur. Doa kita tadi begitu bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kita mati, setelah kami mati. Ashabul Kahfi 309 tahun. Kita sebentar cuman. Jemaah saya muliakan, jadi Ashabul Kahfi ini 309 tahun. Sebenarnya dalam aktivitas tidur kita itu juga menunjukkan akan kebangkitan setelah mati itu kepastian. Kita lanjutkan di ayat ke-19 dari yang sudah kita bahas. Liyatasa'alu bainahum, supaya mereka saling bertanya. Kenapa mereka saling bertanya? Karena di awal mereka masuk ke dalam gua itu pada pagi hari. Sedangkan mereka bangun, Allah bangunkan di tahun 309 tahun setelah itu pada sore hari. Masuk pada pagi hari, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun, bangunnya, sadarnya mereka lagi pada sore hari. Sehingga mereka saling bertanya, liyatasa'alu bainahum, agar di antara mereka saling bertanya. Jemaah saya muliakan, kenapa Allah bangunkan lagi mereka setelah 309 tahun? Ada maksudnya. Maksudnya adalah setelah ayat ini. Yang pertama, agar mereka saling bertanya. Qala qailun minhum kam labistum. Satu orang dan di antara mereka bertanya, kam labistum, berapa lama kalian semua tinggal di sini? Satu orang bertanya kepada 6 orang. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Mereka mengatakan kami berada di sini sehari atau setengah hari. Kami berada di sini, kata yang 6 orang, sehari atau setengah hari. Karena tadi mereka merasa masuk pagi, bangun sore. Coba jemaah saya muliakan, kita bisa bayangkan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala 309 tahun itu oleh yang dirasakan mereka cuman 1 hari atau setengah hari. Begitu terbatasnya pengetahuan dan kekuatan serta daya manusia. Begitu lemahnya manusia. Padahal ini sudah 309 tahun. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Mereka mengatakan kami berada di sini 1 hari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka menjawab, Tuhanmu
lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Jadi sebagian mereka mengatakan Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu di sini. Berarti jamaah saya muliakan, di sini ada 7 orang ini menggambarkan kepada kita tentang diskusi mereka setelah kita bangun dalam 3 hal. Dalam 3 hal. Yang pertama, yang satu orang mengatakan berapa lama kamu di sini. Pertanyaan ini memang menunjukkan suatu hal yang mengagetkan mereka karena mereka berada di sini dan dalam keadaan tidur. Dan tidak ada yang berubah dari mereka. Sebagaimana mereka bangun, begitulah mereka. Sebagaimana mereka tidur, begitulah mereka bangun. Tidak ada yang berubah dari mereka. Yang kedua berupaya untuk mereka-reka dan menduga-duga. Kami di sini 1 hari atau setengah hari. Yang ketiga, nah ini yang bagus nih. Yang ketiga ini mengatakan yang kedua berupaya untuk mereka-reka dan menduga-duga. Kami di sini 1 hari atau setengah hari. Yang ketiga, kalau bahasa kita, kalau kita nggak tahu, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Kalau bahasa Ashabul Kahfi, Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhanmu lebih tahu berapa lama kamu di sini. Bahasa ini menyelamatkan kita tidak jatuh kepada dugaan yang salah, juga kita tidak mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala di saat ilmu kita sangat terbatas. Kalau ilmu itu ada dan kita mengetahuinya, sampaikan apa adanya. Tapi kalau kita nggak mengetahui tentang hakikat sesuatu dan nggak tahu dasar dan asal usulnya, yang lebih selamat adalah Allahu a'lam. Atau bahasa Ashabul Kahfi, qalu rabbukum bima labistum. Jadi Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kita akan hakikat ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala semua. Ilmu yang kita dapatkan seberapapun banyaknya tetap sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah maha luas, meliputi segala sesuatu. Ilmu kita sangat terbatas. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Setelah diskusi mereka tentang berapa lama mereka tinggal di situ dalam 3 macam, barulah yang kedua. Yang kedua apa? Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah atau utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Fab'athu
Nah, ini menggunakan bahasa yang sama seperti wa kadzalika ba'atsnahum. Ba'atsa artinya kalau di yang pertama membangunkan. Faba'atsu dalam ayat yang sama tapi dalam lafaz yang berbeda, itu ba'atsa artinya utus. Utus ke kota. Jadi bahasa ini maknanya ada beberapa macam. Bisa maknanya bangkit, bangun, utus, suruh. Di ayat ini menggunakan dua makna. Yang pertama tadi bangun, wa kadzalika ba'atsnahum, artinya begitulah kami bangunkan mereka dari tidur. Sedangkan bahasa sesama mereka faba'atsu dengan bahasa yang sama tapi maknanya berbeda. Nah, ini ragam makna dengan satu kata. Al-Qur'an selalu begitu. Satu kata tapi maknanya berbeda sesuai dengan konteksnya. Ketika tadi Allah bangunkan mereka dengan menggunakan ba'atsna, sedangkan sesama mereka menggunakan faba'atsu artinya suruh, utus ke kota. Nah, ini misi yang kedua. Setelah misi pertama tadi mereka saling berdiskusi, bertanya. Misi yang kedua adalah faba'atsu ahadakum biwaraqikum hadhihi ilal Madinah, maka utuslah ahadakum, salah seorang dari antara kamu. Artinya satu dari 7 orang. Biwariqikum hadhihi ilal Madinah, dengan uang perakmu ini. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ini bukan orang miskin, bukan orang yang enggak punya. Ashabul Kahfi yang 6-7 orang ini bukan orang yang tidak berada, bukan yang ekonomi lemah. Mereka adalah orang kaya, anak dari pejabat, anak dari elit masyarakatnya. Tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu pergi ke gua membawa uang perak. Dan ini juga yang menegaskan bahwasanya pada waktu itu transaksi antar mereka itu menggunakan logam perak. Warik beda dengan warok. Kalau warok itu lembaran kertas. Nih kalau kita hari ini uang transaksi kita itu kan pakai lembaran, pakai kertas. Itu warok. Tapi kalau warik itu logam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan biwariqikum hadhihi ilal Madinah, dengan logam perakmu ke kota. Berarti lokasi gua itu jauh dari kota. Satu orang di antara mereka ini diutus ke kota dengan membawa uang perak. Jemaah saya muliakan, bisa kita bayangkan waktu dia masuk ke dalam gua pakai uang perak, logam perak itu. Ketika setelah 309 tahun dia kembali ke kota dengan menggunakan uang perak yang sama, logam perak yang sama, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita hari ini katakanlah 100 tahun. 100 tahun. Berapa kali kita ganti uang? Mata uang rupiah itu berapa kali kita ganti? Bentuknya. Ini sekarang ini sudah ada lagi yang terbaru kan? Uang 50.000, uang 100.000 itu ada yang terbaru sekarang. Jadi selama 100 tahun saja kita
berganti mata uang rupiah, bentuknya, lembarannya. Selama 200 tahun berapa kali ganti? Nah ini dia ini datang ke kota membawa uang perak, logam perak 309 tahun yang lalu. Berarti maknanya di saat dia pergi ke kota, uang itu sudah berubah. Termasuk uang rajanya, kan biasanya seperti kita, uang rupiah itu kan ada lambang presidennya, ada lambang tokohnya, kepala negaranya. Nah ini uang logam ini menggunakan lambang di saat mereka hidup 309 tahun yang lalu, sedangkan dia akan pergi ke kota dengan membawa uang itu. Ini masyarakat curiga, orang yang di pasar curiga, ini dari mana uang ini? Ini kan uang zaman, uang 309 tahun yang lalu. Tapi karena mereka tidak mengetahui, kan tadi mereka bilang kami tinggal di sini sehari atau setengah hari, berarti kan masih berlaku. Inilah awal kecurigaan masyarakat. Ini kamu dari mana? Uang ini kan uang zaman. Apa kamu nggak ikut perkembangan perubahan mata uang? Di situ disebutkan lagi nama rajanya, Dictinus, raja yang berkuasa pada waktu itu. Sekarang ini masyarakat Indonesia sudah berubah. Rajanya sudah muslim, masyarakatnya sudah muslim. Kamu bawa uang perak di masa raja yang Nasrani dan kufur serta penyembah berhala. Inilah awal kecurigaan orang-orang pasar ketika mereka datang untuk beli makanan. Sehingga mereka bertanya, sebenarnya kamu ini siapa? Ketika diceritakan, barulah mereka yang di pasar tersebut, di kota tersebut, mengingat-ingat, oh dulu ada cerita dari orang tua kami, orang tua kita, bahwa ada 7 orang yang hilang dalam masyarakat, nggak tahu kemana perginya. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, dan hendaklah mereka melihat manakah makanan yang lebih baik. Jadi laki-laki ini misi yang ketiga adalah mencari makanan yang paling baik. Jadi misinya datang ke kota bukan untuk minta-minta, bukan untuk mengemis, bukan untuk minta bantuan, bukan. Mereka berada, uangnya ada. Datang ke kota untuk mencari makanan azka ta'ama, yang paling baik, yang paling lezat dan yang paling halal. Kenapa ini diucapkan oleh kawannya? Karena waktu dalam pikiran mereka di gua ini tidak ada makanan yang baik, karena masyarakatnya penyembah berhala. Untuk mencari yang halal akan berbeda. Makanya kawannya disuruh mencari makanan yang paling bersih, yang paling baik, yang halal. Azka ta'aman. Falyatikum birizqin minhu. Dan bawalah sebagian itu untukmu. Cari makanannya, beli, bawa. Itu misi yang ketiga. Misi yang keempat adalah waliyatalattaf. Dan hendaklah dia yang diutus ini berlaku lembah lembut, bicara yang sopan, bicara yang santun.
Karena pikirannya masih dalam masyarakat yang dulu. Bicara yang lembut. Ketika dia pergi dari keluar gua dengan pelan-pelan. Ketika bertanya transaksi dengan bicara yang lembut. Kalau bicara kasar nanti ketahuan. Kalau bicara nggak sesuai dengan bahasa nanti akan tersingkap rahasia. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Jangan sesekali menceritakan halmu kepada siapapun. Jadi satu orang ini misi yang kelima, punya beban besar. Besarnya apa? Karena dia harus merahasiakan siapa mereka yang 7 ini, dan jangan sampai kamu ketahuan sama masyarakat. Jadi dia disuruh cari makanan, kebutuhan, pergi ke kota. Ketika pergi ke kota itu kan pasti akan bertemu banyak orang. Bagaimana caranya? Tidak ketahuan. Nah, inilah tugas satu orang ini. Satu orang, bukan 2 orang. Karena memang yang namanya rahasia harus 1 orang. Kalau 2 bisa bocor halus, apalagi bocornya besar, ketahuan semua. Yang 1 ini saja bisa terbongkar rahasia, apalagi kalau berdua. Makanya kenapa di sini Allah sebutkan 1 untuk betul-betul menjaga rahasia mereka. Andaikan misalnya yang 1 ini nggak selamat, yang 6 kan selamat. Kira-kira begitu. Makanya yang itu 1. Tapi dia punya amanah besar. Kenapa? Innahum in yazharu alaikum. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu. Nah, dari wanti-wanti. Hati-hati, berlemah lembut, jangan sampai ada yang tahu. Kenapa? Jika mereka dapat mengetahui tempatmu, itu di gua ini, yarjumukum, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu. Maksudnya membunuh. Dulu itu hukuman bunuh kan dengan melempar dengan batu. Belum ada seperti hari ini ditembak atau dengan cara lain. Waktu itu cara bunuhnya dengan melempar batu. Di samping juga untuk memberikan rasa penyiksaan. Yarjumukum, atau memaksamu kembali kepada agamamu. Memaksamu untuk kembali ke agamamu. Padahal masyarakatnya sudah muslim. Rajanya sudah muslim. Tapi karena pikiran mereka masih pikiran lama, kalau kamu nanti diketahui, mereka akan menyiksamu dan mereka akan mengembalikanmu pada agamamu. Singkat cerita aja mas yang muliakan, laki-laki ini pergi ke pasar, pergi ke kota dengan membawa uang logam, dengan berkomunikasi. Termasuk komunikasi saja sudah mulai berbeda. Bahasa 309 tahun yang lalu dengan bahasa sekarang kan pasti berbeda. Bahasa kita hari ini dengan bahasa kita tahun 80-an, tahun 70-an kan berbeda. Jadi mereka bertanya saja itu mencurigakan. Ini bahasa apa nih? Bahasa yang udah lama. Itu bahasa. Yang kedua, uang perak tadi, uang logam perak tadi. Sehingga tersingkaplah ini. Laki-laki ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan masyarakat pun menenangkannya bahwa sekarang ini rajanya sudah muslim, masyarakatnya sudah islami, sudah semuanya mayoritas
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah diceritakan, makanya masyarakatnya atau dari tokoh-tokoh masyarakatnya pun penasaran, di mana kamu berada selama ini. Diajaklah, ditunjukkanlah jalan ke arah gua, berikut dengan aparat pemerintahannya. Jamaah saya muliakan, yang menariknya adalah begitu satu orang yang telah diutus ini menunjukkan jalan dan masuk ke dalam gua, maka dengan serta-merta 7 ini wafat. 7 ini wafat. Untuk menunjukkan bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghidupkan, menghidupkan dan mematikan gampang saja. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu bagi Allah sangat mudah. Menidurkan 309 tahun dengan serta-merta begitu bangun, antara dia dari gua ke kota, kota ke gua, terus langsung mati dalam waktu cuma sebentar. Makanya dalam Al-Quran, kebangkitan itu kalamhil basari auhu akrab. Hari kiamat itu seperti kedipan mata atau lebih cepat daripada itu. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar auhu akrab. Tidaklah urusan kiamat itu hanya seperti kedipan mata. Berapa kedipan mata? Auhu akrab, malah dia lebih cepat daripada itu. Apalagi sekedar menghidupkan yang mati ataupun mematikan yang hidup. Inilah sebenarnya inti di antara tema utama kisah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan rahmat dunia dan akhirat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.